Sementara Thomas masih bingung kemana, lalu tiba-tiba datang waktu Thomas pergi ke pasar, ketemulah dengan seorang seorang yang mencari, seorang tukang. Lalu dia bilang bahwa kami membutuhkan seorang tukang di India untuk mengerjakan sebuah istana. Maukah engkau pergi ke sana? Dan disepakati dan pergilah. Nah, setelah pergi ke sana, ternyata Thomas pergi ke sana. Dan Thomas tidak tahu bahwa itu adalah perintah dari Tuhan. Ini menurut catatan Eusebius. Dan Thomas akhirnya pergi ke India. Dan dia menerima pekerjaan untuk membangun istana. Kadang jalan penuh kabut, tak bisa melihat jauh. Kadang angin bertiup kencang, mencoba menggoyahkanku. Nah, baik Bapak Ibu, kita baru saja merayakan Paskah. Dan Paskah, kematian, kebangkitan Kristus itu menjadi sesuatu yang sangat unik di dalam iman Kristen. Ya, kalau bicara tentang hal yang lain kita bisa dapati dalam agama lain. Tapi kalau bicara kebangkitan dari antara orang mati, tidak ada satu pemimpin agama pun, pendiri agama pun di dalam dunia ini yang bangkit dari antara orang mati. Ya, semua nabi, semua pemimpin, semua pendiri agama kuburnya masih berisi. Tapi Yesus Kristus kuburnya itu kosong. Ya. Nah, karena itu salah satu keunikan dari iman Kristen. Hari ini sepanjang kebaktian di sini saya akan bicara dengan topik seputar kebangkitan Yesus. Dan pada pagi ini saya akan bahas dengan tema Thomas dan Yesus. Mari kita lihat Yohanes 20, 26 sampai 29. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, di dalam kisah ini ada dua tokoh penting yang bercakap-cakap di sini, yaitu Thomas dan Yesus. Karena itu saya berikan tema yaitu Thomas dan Yesus. Sekarang saya hanya bahas Thomas saja. Nanti kebaktian berikut saya bahas Yesusnya. Nah, saudara-saudara, kisah ini adalah kisah kali kedua Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitan. Waktu dia bangkit dari antara orang mati hari Minggu, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Semua muridnya ada. Yudas sudah mati. Tapi semua murid yang lain hadir kecuali Thomas. Thomas yang tidak hadir. Dan setelah itu dikatakan di ayat 26, 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Kalau dia menampakkan diri pertama hari Minggu, 8 hari kemudian hari apa? Hari apa? Hitungan kita Senin ya. Mestinya Senin, tapi salah. Bukan Senin, itu Minggu. Kenapa? Harus hitung menurut hitungannya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi menghitung sesuatu, hari Senin, dia hari ini hari pertama, 8 hari kemudian, biasa dihitung dari hari pertama. Karena itu, mulai hari Minggu, 8 hari kemudian, jangan mulai dari Senin. Tapi mulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Artinya adalah bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri hari Minggu kepada murid-muridnya, 8 hari kemudian hari Minggu lagi. Maka orang tanya, hari Senin dia kemana Pak? Hari Rabu dia kemana? Hari Kamis dia kemana? Kita nggak tahu, tapi pokoknya dia muncul hari Minggu, 2 kali hari Minggu. Dan para penafsir Alkitab mengatakan bahwa dia muncul tidak pada hari lain, tapi pada hari Minggu, itu sebagai isyarat bahwa dia mau orang percaya menguduskan hari Minggu. Sebelumnya orang Yahudi menguduskan hari Sabat. Sabat itu Sabtu, bukan Minggu. Ya, hari Sabat, hari Sabtu. Makanya gereja Advent sampai sekarang masih ibadahnya pada hari Sabtu. Tetapi memasuki abad yang kedua, seluruh gereja Kristen sudah meninggalkan Sabat Yahudi yaitu Sabtu dan mulai berbakti pada Sabat Kristen yaitu hari Minggu, dan gereja mulai menguduskan hari Minggu. Dan hari Minggu itu disebut the day of the Lord, hari Tuhan. Seperti dikatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 10, dikatakan pada hari Tuhan, dalam Alkitab bahasa Latin Domingo, dari Domingo itu menjadi Minggu. Jadi Minggu itu artinya the day of the Lord, hari Tuhan. Maka kita berbakti pada hari Minggu.
Nah, saudara-saudara, karena itulah hari Minggu itu penting, karena hari yang dikuduskan oleh Tuhan dan secara khusus menampakkan diri kepada para muridnya pasca kebangkitannya. Nah, saudara, saya bilang tadi, sekarang saya mau bahas Thomas. Mari kita fokus kepada Thomas. Nah, saudara, setiap kali kita bahas tentang Thomas ini, seringkali kita langsung ingat kepada keraguan-raguannya. Karena kalau ada murid yang meragukan kebangkitan Kristus, itu adalah Thomas seperti ayat yang kita baca. Tapi saudara-saudara, hari ini di balik negatifnya Thomas, saya ingin mengungkapkan bahwa sebenarnya ada hal yang positif dari Thomas. Nah, apa positifnya dari Thomas? Dia memang meragukan kebangkitan. Sebelum saya taruh tanganku, sebelum saya lihat sendiri, sekali-kali saya tidak akan percaya. Dia begitu skeptis, dia begitu ragu akan kebangkitan Kristus. Tapi apa yang positif dari Thomas ini? Yang positif adalah dia mungkin adalah seorang peragu, tapi dia bukan seorang munafik. Kenapa? Dia memang ragu, tapi dia jujur tentang keraguannya. Dia ragu tapi dia tidak pura-pura percaya. Dia tidak pura-pura yakin. Kalau memang dia ragu, dia katakan dia meragukan. Kalau dia tidak percaya, dia dengan jelas katakan saya tidak percaya. Daripada sebenarnya ragu tapi pura-pura percaya. Sebenarnya bimbang tapi pura-pura yakin. Maka sebenarnya bagusnya Thomas ini adalah dia memang ragu tapi dia bukan munafik. Seorang penafsir namanya William Barclay, dia mengomentari fakta ini. Dia bilang begini. Dia, Thomas, secara mutlak menolak untuk mengatakan bahwa dia mengerti apa yang sebenarnya dia tidak mengerti. Atau dia memiliki kejujuran yang tidak dapat bahwa dia percaya mengenai apa yang sebenarnya dia tidak percaya. Dia memiliki kejujuran yang tidak mengenal kompromi. Dia tidak pernah memuaskan keraguan-raguannya dengan sikap berpura-pura seolah keraguan itu tidak ada. Dia bukan orang yang dengan lancar menghafal sebuah pengakuan iman tanpa mengerti apa semua artinya. Thomas harus mempunyai suatu kepastian dan sikap itu memang benar. Dia ragu-ragu dan dia jujur dengan keraguan-raguannya. Dan ada banyak orang tidak seperti Thomas. Dia tidak tahu tapi pura-pura tahu. Ya, dia bingung tapi malu mengakui kebingungannya sampai pura-pura jelas. Mereka ragu-ragu tapi begitu malu mengakui keraguannya sampai pura-pura yakin. Mereka takut tapi pura-pura mengakui. Tidak berani mengakui ketakutannya sampai pura-pura berani. Dan banyak kita model seperti itu. Saudara, saya berkhotbah pertama kali kelas 2 SMP. Kelas 1 SMA, saya sudah keliling kampung-kampung untuk KKR. Karena itu saya banyak berkhotbah dan rasanya kalau berkhotbah itu sudah makanan saya hari-hari. Dan satu hari saya diundang untuk acara KKR di sebuah kampung. Lalu saya datang dengan penuh keyakinan karena saya sudah biasa berkhotbah. Begitu sampai di kampung itu, lalu pendetanya bilang, "Pak, hari ini bukan hanya khotbah biasa. Maksudnya kita ada khotbah sekaligus acara doa kesembuhan ilahi." Saya jadi bingung. Kalau hanya khotbah sudah biasa, tapi berdoa kesembuhan ilahi ini belum pernah. Tapi kalau dibuat acara dan ternyata saudara malam itu memang acaranya banyak duduk bagian depan ini orang-orang sakit semua. Dan di saat itu saya mulai bingung ini ya. Ini kalau ternyata tidak sembuh cilaka saya ya. Nah, lalu saya berdoa ya terus sampai ini Tuhan, kenapa Tuhan kirim ini manusia-manusia penyakitan datang ke sini ya. Nah, kalau khotbah sudah biasa tapi doa kesembuhan mujizat ini sesuatu yang saya tidak bisa ya. Tapi saudara, apa boleh buat? Sudah di depan dan saya pada waktu selesai, waktu saya berkhotbah saya panjang-panjangkan khotbahnya ya. Tapi akhirnya sepanjang apapun selesai juga khotbahnya. Dan sekarang harus berhadapan dengan orang sakit itu. Dan saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana caranya berdoa kesembuhan. Lalu saya ingat pernah lihat kasetnya, dengar kasetnya Maurice Cerullo. Bahwa dia berdoa lalu dia bilang bahwa angkat tangan semua. Yang buta taruh tangan di mata, yang tuli taruh tangan di telinga, yang sakit jantung taruh tangan di dada. Dan setelah semua taruh di dalam nama Yesus sembuh. Setelah itu dia bilang yang sudah sembuh maju dan bersaksi. Dan banyak orang maju dan bersaksi. Karena saya hanya tahu referensi itu. Maka saya bilang, saudara-saudara, 2000 tahun yang lalu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, bahkan orang mati bangkit. Apakah semua saudara yakin malam ini mujizat terjadi? Mereka bilang, amin. Dalam hati saya bilang, aduh kalau tidak jadi cilaka saya. Ya. Dan hati saya penuh dengan keraguan-raguan. Tapi mulut saya meyakinkan Yesus Kristus tidak berubah. Dahulu, sekarang, selamanya. Kalau dulu dia bisa bikin mujizat, malam ini juga akan terjadi mujizat. Aduh Tuhan, kalau tidak terjadi bagaimana saya? Ya, akhirnya saya minta saudara-saudara yang sakit taruh tangan di tempat sakit.
Yang sakit kepala taruh di kepala, di belakang taruh. Setelah taruh, saya bilang, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Amin. Sekarang saya minta yang sudah sembuh maju dan bersaksi. Tuhan, ini kalau tidak ada yang sembuh mati saya, ya kan? Dan saya tunggu-tunggu, tidak ada yang maju. Nah, karena tidak ada yang maju kan saya bingung. Lalu saya berusaha meyakinkan mereka. Dan saya bilang, bahwa saudara-saudara, 10 orang kusta semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Tapi 9 tidak balik, terima kasih. Hanya 1 orang saja yang balik. Saya yakin saudara malam ini kesembuhan banyak terjadi. Tapi saya minta 1 orang saja bersaksi, silakan. Dan tunggu, tidak ada yang maju. Keringat saya seperti biji jagung. Dan akhirnya saya bilang, saudara-saudara, cara Tuhan menyembuhkan itu dengan 2 cara. Pertama secara langsung, kedua berangsur-angsur. Jadi kalau saudara tidak sembuh malam ini, saya yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan saudara berangsur-angsur. Dan malam itu berakhir dengan tidak ada yang sembuh. Dan setelah pulang malam itu saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau tidak mau menyembuhkan, kenapa engkau bawa orang-orang sakit itu? Mau mempermalukan saya atau bagaimana? Dan saya marah-marah dengan Tuhan. Dan setelah itu Tuhan bicara di hati saya. Kamu boleh sibuk meyakinkan orang, tapi kamu sendiri tidak yakin. Kamu begitu berpura-pura, kamu begitu ragu, tapi kamu berpura-pura yakin. Sehingga hari itu saya sadar, Tuhan, saya akui saya salah. Ya, dan malam itu saya berdoa, ampuni saya karena sudah pura-pura yakin. Besok akhir hari kedua, ternyata mereka datang lebih banyak lagi. Saya bilang, orang-orang ini mestinya mereka belajar dari pengalaman. Kalau kemarin tidak sembuh, jangan datang lagi. Tapi hari ini mereka datang lagi. Ya, dan saya juga, tapi saya jujur, saya tidak tahu dari mana keyakinan. Kita cuma menyanyi, curahkanlah, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah. Menyanyi, kira-kira menyanyi ke-7, tiba-tiba 1 lumpuh langsung lompat berjalan. Dan dia bersaksi 17 tahun tidak bisa jalan. Apa karena saya? Enggak juga, saya belum berdoa kok. Ya, baru nyanyi dia sembuh sendiri kan. Nah, jadi saya belajar dari situ. Rupanya saya begitu ragu, tapi saya pura-pura yakin. Ada banyak orang tidak mengerti, tapi pura-pura tahu. Takut, tapi pura-pura berani. Nah, di sini kita lihat bahwa Thomas memang meragukan kebangkitan Yesus. Tapi dia tidak menyembunyikan keraguan itu. Dia nyatakan, sebelum saya taruh tangannya, sebelum saya lihat langsung, sebelum saya ketemu sekali-kali, saya tidak percaya. Keraguan itu jelek. Tapi kejujuran akan keraguan itu penting. Ya, dan disinilah kita belajar bahwa sikap berpura-pura itu menjadi kemunafikan dan itu sesuatu yang salah. Kita tahu Yohanes Pembaptis itu orang yang waktu lihat Yesus pertama kali dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kelihatannya begitu yakin. Dia mengatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan api. Membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Tapi belakangan Yohanes ditangkap oleh Herodes Antipas. Karena dia menegurnya. Dan sementara Yohanes dalam penjara. Mungkin dia harap-harap Yesus segera tolong dia. Tapi nggak tolong-tolong juga. Akhirnya dia kirim murid-murid ke sana, tanya Yesus, apakah engkau itu atau kami harus menunggu yang lain? Apakah engkau Mesias itu ataukah kami harus menunggu yang lain? Kelihatannya Yohanes Pembaptis mengalami keraguan. Sebelumnya dengan yakin, lihatlah anak domba Allah. Dia yakin Yesus adalah Mesias. Tapi problem hidupnya membuat dia meragukan hal itu. Dan syukurnya dia masih kirim murid-murid dan bertanya. Dan Yesus bilang, lihatlah apa yang kau lihat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Berbahagialah engkau yang tidak kecewa dan menolak aku. Yohanes sempat ragu, tapi dia jujur dengan keraguannya. Kalau ada nabi yang baku marah sama Tuhan Allah, itu hanya Yunus. Tapi Yunus jujur dengan kemarahannya kepada Allah, sehingga Allah menundukkan kemarahannya. Yeremia yang ragu karena dia masih muda, dia jujur dengan keraguan-raguan, kemudaannya. Begitu juga Musa, begitu juga Elia yang takut, mereka jujur dengan ketakutannya. Nah saudara-saudara, kalau kita ragu, kita takut, dan kita menutupi itu, maka tertutup kemungkinan untuk ada orang yang menolong kita. Saudara-saudara, seorang chat saya, Pak, saya Kristen, tolong saya. Kenapa? Saya sedikit lagi jadi mualaf. Saya bilang, kenapa? Karena semua yang dimasukkan ke pikiran saya masuk akal. Dan iman Kristen tidak masuk akal. Sedikit lagi saya jadi mualaf. Tolonglah saya, Pak. Lalu saya bilang, kasih tahu apa yang menurut kamu paling masuk akal. Lalu dia bilang, Pak, orang Kristen selalu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Tapi bukankah Allah Bapa yang mengutus Yesus?
bagaimana Allah Bapa mengutus Yesus, lalu Yesus itu juga Tuhan? Lalu saya tanya, kamu manusia atau bukan? Manusia. Saya manusia kan? Ya, kita dua sama-sama manusia kan? Kalau saya mengutus kamu ke Papua sana, kamu berhenti jadi manusia? Atau kamu tetap manusia? Karena saya mengutus kamu ke Papua, apakah kemanusiaanmu lebih rendah dari kemanusiaan saya? Apakah kemanusiaan saya lebih tinggi dari kemanusiaan kamu? Atau kita dua tetap setara sebagai manusia? Setara. Kalau begitu, mengapa kamu harus berpikir bahwa Yesus lebih rendah? Hanya seorang nabi, hanya karena dia diutus oleh Tuhan Allah. Bicara tentang Allah itu bicara hakikat. Dia Allah, kita manusia. Maka sebagaimana seorang manusia diutus, tidak membuat dia menjadi bukan manusia atau kurang kemanusiaannya. Demikianlah Yesus Allah, sekalipun diutus oleh Allah Bapa, tidak kurang kealahannya. Masuk akal gak? Iya juga ya Pak. Lalu saya percayakan seorang teman, tolong bimbing dia. Dan baru tadi malam saya dapat WA. Teman saya WA, Pak, dia foto. Ini teman yang Bapak rekomendasikan yang hampir jadi mualaf. Puji Tuhan, sekarang dia buat keyakinan bahwa saya tidak akan jadi mualaf. Apapun terjadi. Saudara bayangkan, seandainya dia diam-diam dengan keraguannya tentang kekristenan, pasti sudah mualaf sekarang. Tapi syukurnya dia jujur dengan keraguannya. Sehingga ada kemungkinan Tuhan pakai orang lain menolong dia di dalam keraguannya. Maka di dalam dunia ini kita bisa takut, kita bisa cemas, kita bisa ragu, kita bisa tidak tahu. Tapi jangan munafik. Jujurlah dengan keraguan kita. Jujurlah dengan ketidaktahuan kita. Jujurlah dengan ketakutan kita. Karena dengan demikian Tuhan akan memberikan keyakinan kepada kita. Markus pasal 9 ayat 24. Segera ayah itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tolong aku yang tidak percaya. Nah, karena itulah maka Tuhan menolong dia dan memberikan keyakinan kepada dia. Thomas mungkin orang yang ragu-ragu, tapi dia bukan orang munafik. Belajar dari Thomas, kita harus belajar dari kejujurannya untuk menyatakan supaya membuka kemungkinan Tuhan menolong kita. Ini pelajaran pertama. Lalu yang kedua, saudara, tadi saya bilang, waktu Minggu Kebangkitan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Thomas tidak ada. Makanya dalam Yohanes 20 ayat 26 dia bilang, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Thomas bersama-sama mereka. Artinya hari Minggu lalu Thomas tidak bersama-sama. Nah, saya mau soroti bagian ini. Thomas hari Minggu sebelumnya tidak hadir. Hari Minggu setelahnya baru hadir. Saudara, kita tidak tahu pada hari Minggu Kebangkitan murid-murid itu bikin apa. Yang pasti mereka ada dalam ketakutan. Ya. Di dalam ayat 19 Yohanes 20, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah mereka dan seterusnya. Jadi saudara, mereka penuh ketakutan. Kita tidak tahu persis apa yang mereka buat. Tapi sebagian penafsir mengatakan setidaknya mereka sebagai orang percaya, mereka ada doa bersama-sama pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, tapi pada waktu mereka berdoa bersama-sama berkumpul sebagai sesama murid Kristus, Thomas tidak ada. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka. Thomas absen dalam pertemuan hari Minggu. Dan saudara, waktu Thomas tidak ada, Tuhan Yesus muncul. Begitu Tuhan Yesus muncul, dia memberikan begitu banyak hal kepada mereka yang hadir waktu itu. Perhatikan ayat 19 sampai 23. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bagi siapa? Berapa orang? 12 murid, Yudas sudah mati. Thomas tidak ada, sisa 10. Damai sejahtera bagi kamu. 10 orang dapat damai sejahtera. Thomas gak dapat. Kenapa? Absen ibadah minggu. Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. 10 murid bersuka cita. Thomas ada suka cita? Tidak ada. Kenapa? Absen hari Minggu. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Berarti ada double damai sejahtera. Thomas dapat? Tidak dapat. Kenapa? Absen hari Minggu. Ya. Lalu terus dikatakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Semua murid yang lain dapat pengutusan khusus. Thomas tidak dapat. Dan sesudah berkata demikian, dia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Semua dapat Roh Kudus. Thomas
Tidak dapat. Kenapa? Absen. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini otoritas yang Yesus berikan. Bukan berarti murid-murid punya kuasa mengampuni dosa. Bukan. Ini kuasa, bukan kuasa mengampuni, kuasa menyatakan berdasarkan syarat. Misalnya, menurut Alkitab, kalau orang percaya kan selamat, orang tidak percaya binasa. Maka waktu saya beritakan Injil pada Bapak, Bapak mau terima Yesus, Bapak bilang terima. Kalau begitu, Bapak selamat. Apakah saya yang menyelamatkan Bapak? Bukan, saya hanya menyatakan Bapak selamat karena Alkitab mengatakan begitu. Tapi begitu saya bilang Bapak mau terima Yesus, tidak mau, berarti Bapak mati masuk neraka. Apakah saya yang masukkan Bapak ke neraka? Bukan. Alkitab mengatakan begitu, saya punya kuasa menyatakan. Nah, di sini murid-murid diberikan otoritas untuk menyatakan berdasarkan ajaran Yesus. Dan semua dapat, tapi Thomas tidak dapat. Saudara, ada begitu banyak berkat dalam hari Minggu itu. Dan semua murid yang lain mendapatkan berkat rohani luar biasa. Ada satu murid yang tidak dapat. Kenapa? Karena absen hari Minggu. Nah, lebih daripada itu saudara, ada penafsir mengatakan, bukan hanya dengan tidak hadir hari Minggu, bukan hanya Thomas tidak dapat yang baik, bahkan dia dapat yang tidak baik. Saya ulang, dengan tidak hadir hari Minggu, Thomas bukan hanya tidak dapat yang baik, tapi juga dapat yang tidak baik. Apa yang tidak baik yang dia dapatkan? Hatinya makin keras. Perhatikan kata-kata dari Adam Clark. Thomas kehilangan banyak hal baik dan mendapatkan banyak hal buruk atau jahat, tetapi dia tidak sadar akan keadaannya. Lihat konsekuensi dari tindakan meninggalkan perkumpulan umat Allah. Yesus datang ke pertemuan itu. Seorang murid didapati tidak di tempatnya, yang sebetulnya bisa ada di sana. Dan dia bukan hanya tidak diberkati, tapi hatinya menjadi keras, gelap melalui tipu daya dari dosa. Dan nanti kita lihat, hatinya menjadi begitu keras dalam pernyataan dia dalam ayat 25. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali tidak akan percaya. Betapa kerasnya hati Thomas. Itu berarti bahwa bukan hanya hal baik yang tidak dia dapatkan, tapi bahkan hal yang buruk, hal yang jelek itu menjadi bagiannya. Maka di sini kita bisa belajar bahwa skeptisisme dari Thomas juga dipengaruhi dari ketidakhadirannya. Seandainya dia memang hadir pada hari Minggu sebelumnya, ya, maka tidak mungkin kalimat yang skeptik itu begitu keluar. Banyak orang imannya menjadi jelek, imannya menjadi parah. Karena apa? Karena mereka bukan hanya kehilangan berkat Tuhan di dalam ibadah, tetapi bahkan hal buruk yang didapat. Kemarin saya lihat podcastnya Pak Gilbert sama Richard Lee itu. Lalu waktu ngomong-ngomong di pembukaan, Richard Lee mengatakan bahwa bahkan dia jarang gereja, pantas jadi mualaf. Karena seandainya dia memang rajin gereja dan mendapatkan firman Tuhan yang baik, imannya tidak akan serapuh itu. Tapi hal buruk terjadi karena bukan hanya kehilangan yang baik, tapi bahkan yang buruk itu bisa terjadi. Saudara-saudara, saudara tidak akan pernah tahu berapa banyak sukacita dan berkat Tuhan yang kehilangan, yang saudara tidak dapatkan apabila saudara bolos ibadah. Saudara tidak akan tahu berapa banyak kebenaran firman Tuhan yang lewat dari hidup saudara apabila saudara melewatkan saat di mana firman Tuhan diberitakan. Karena itu saudara-saudara, di sini kita bisa melihat lain cerita kalau saudara hadir di kebaktian lalu pengkhotbahnya hanya cerita dongeng dari ujung ke ujung, saudara mungkin gak rugi. Tapi kalau yang diberitakan firman Tuhan yang sejati, yang diberitakanlah Injil yang sejati, maka betapa ruginya saudara kalau saudara kehilangan berkat-berkat itu. Dan lebih parah lagi mendapatkan hal yang buruk seperti Thomas. Karena itu saudara, jangan pernah bolos kebaktian. Amin. Jangan pernah bolos. Ada yang bilang, Pak Pendeta, saya memang rajin kebaktian tapi saya rasa sia-sia. Kenapa? Karena saya ini pelupa. Begitu saya pulang di rumah ditanya, tadi khotbah apa saya lupa. Jangankan itu ya, apalagi minggu lalu itu khotbahnya apa juga saya sudah tidak ingat. Apalagi bulan lalu, waktu saya dengar firman Tuhan, apapun saya tidak ingat, jadi rasanya sia-sia. Gitu ya. Jadi karena kamu lupa khotbahnya apa, kamu rasa sia-sia? Ya, sekarang saya tanya, tanggal 12 Oktober tahun 2024, makan siang menunya apa? Masih ingat? Enggak. 1 Mei tahun 2024, makan malam menunya apa? Ingat? Nah ingat, tidak usah jauh-jauh lah, bulan lalu, tanggal 2. Menu makan siang apa? Gak tahu. Karena kamu lupa
menu yang kamu makan. Berarti makan itu sia-sia kan? Jadi tidak usah makan. Ternyata tidak. Biarpun kamu lupa apa menu makannya, tapi bahwa kamu bisa hidup sampai sekarang itu gara-gara makanan yang sudah kamu lupa itu. Kita mungkin tidak mengingat seluruh khotbah yang kita terima di gereja, tapi bahwa hidupmu, rohanimu baik-baik saja, imanmu dikuatkan, semua dampak dari firman Tuhan yang kamu dengar. Karena itu saudara, kalau saudara ya, kita bisa melihat Thomas gagal. Ya, tapi seperti tadi, Thomas ragu-ragu, tapi ada positifnya. Positifnya, jujur. Sekarang Thomas kehilangan banyak berkat, tapi ada positifnya. Dia sudah 1 kali kehilangan, minggu depan dia nggak mau kehilangan lagi. Karena itu 8 hari kemudian Thomas ada kan? Sudah hadir dia. Nah sekarang tadi kita lihat muncul Tuhan Yesus di hari Minggu, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali damai sejahtera Thomas tidak dapat. Tapi minggu berikut setelah Thomas hadir, ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Thomas dapat ya? Coba kalau dia absen 2 minggu. Kebaktian minggu pertama, damai sejahtera 2 kali. Sekarang 1 kali, 3 kali damai sejahtera, Thomas hilang semua. Memang minggu lalu 2 kali dia tidak dapat. Tapi daripada nggak dapat sama sekali, minggu ini dia dapatkan. Puji Tuhan. Saudara kebaktian, pernahkah ada kerinduan 1 kali karena sesuatu saudara tidak bisa hadir? Adakah kerinduan supaya berjuang supaya tidak boleh kehilangan lagi? Bukan hanya itu, sama seperti saya bilang tadi. Kalau dia tidak hadir, bukan hanya hal baik yang tidak dia dapat, tapi hal jelek dia dapat. Tapi begitu dia sudah hadir, bukan hanya hal yang baik yang dia dapatkan, yang waktu kehilangan. Dia bahkan lebih daripada itu. Imannya itu bertumbuh luar biasa. Dan akhirnya muncul sebuah pengakuan iman. Yohanes 20:28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Ini pengakuan iman tertua yang ada tentang ketuhanan Yesus dan kealahan Yesus. Kita punya pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Konstantinopel, Kalsedon, dan lain sebagainya. Tapi pengakuan iman tertua dari Alkitab justru datang dari seorang yang pernah ragu. My Lord and my God, ya Tuhanku dan Allahku. Orang agama lain sering menyerang iman Kristen dan berkata, di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan dan Allah. Saya bilang kalau tidak ada kenapa? Ada loh muridnya Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Ya itu kan muridnya bukan Yesus. Nah sekarang saya tanya, ya ustadzmu yang ajar kamu tuh hidup tahun berapa? Pernah makan dengan Yesus? Pernah tidur dengan Yesus? Pernah jalan dengan Yesus? Enggak. Thomas tiap hari makan minum dengan Yesus. Sekarang masuk akal. Percaya ustadzmu atau percaya Thomas? Dan kalau Thomas salah, ternyata Yesus bukan Tuhan dan Allah. Waktu itu Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Mestinya Yesus bilang apa? Thomas, jangan ngomong sembarangan. Tidak. Tapi Yesus bahkan menerima pengakuan Thomas sebagai iman. Berbahagialah kamu melihat aku dan percaya. Berarti Yesus anggap kata-kata Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, itu sebagai sebuah iman, sebuah kepercayaan. Maka dengan tidak, kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah dan dia membiarkan Thomas mengatakan ini tanpa protes, Yesusnya kurang ajar. Tapi Yesus tidak mungkin kurang ajar. Dengan menerima pernyataan Thomas, maka sebenarnya dia memberikan konfirmasi apa yang Thomas katakan itu benar. Ya Tuhanku dan Allahku. Berarti Yesus adalah Tuhan dan Allah. Waktu saya debat dengan orang Uniriva, dia bilang begini, itu bukan berarti Thomas percaya Yesus Tuhan dan Allah. Thomas cuma kaget. Karena tahu-tahu Yesus yang bangkit muncul di depannya, ya Tuhanku dan Allahku. Itu sama seperti kita lihat tsunami, ya Allah. Apakah tsunami Allah? Saya bilang begini, ya, kamu tidak paham budaya. Karena mungkin bagi kita orang Indonesia kaget sedikit, ya Allah, ya Robi. Tapi orang Yahudi tidak punya kebiasaan begitu. Kenapa? Karena mereka punya hukum dilarang menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Maka kebiasaan latah lalu menyebut sesuatu Allah Tuhan, itu tidak ada dalam kebiasaan orang Yahudi. Maka waktu Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, itu bukan latah, itu sungguh-sungguh pengakuan iman. Maka di sini kita bisa lihat, Thomas itu begitu hadir dalam kebaktian, dapat damai sejahtera, tapi keluar pengakuan iman yang luar biasa. Dia bukan berkata Yesus itu, ya Tuhan dan Allah, tapi ya Tuhanku dan Allahku. Yesus itu Tuhan, tapi belum tentu Tuhan bagimu. Yesus itu Allah, tapi belum tentu Allah bagimu. Tapi Thomas membawa
menjadi milik pribadi. Ya Tuhanku dan Allahku. Sama seperti Allah, Tuhan itu gembala. Tapi Daud membawanya dalam level pribadi. Tuhan adalah gembalaku. Maka ini sesuatu yang luar biasa. Thomas pernah gagal, kehilangan banyak berkat. Tapi dia bertekad supaya dia tidak kehilangan lagi. Dan dari mulut yang pernah ragu-ragu itu keluar iman yang luar biasa. Saya berikan kata-kata dari Wesley Murray. Demikian terjadi bahwa orang ragu-ragu yang paling memalukan tentang kebangkitan Yesus mengucapkan pengakuan terbesar tentang Tuhan yang bangkit dari orang mati. Ucapan yang tidak sekedar mengakui kenyataan dari kebangkitan Yesus, tapi menyatakan artinya yang tertinggi, yaitu sebagai penyataan atau wahyu tentang siapa Yesus itu. Tapi ini bukan suatu definisi teologi yang abstrak mengenai pribadi Kristus. Kata ganti orangnya sangat penting. Tuhanku dan Allahku. Dia mengaku kepada Tuhan yang bangkit bahwa dia adalah miliknya. Sebagai subjek yang tunduk, dia memujanya. Dan mulai saat itu dia melayani dia, beribadah kepadanya seperti yang layak dia dapatkan. Saudara-saudara, karena itu setelah pengakuan Thomas ini, kita tahu semua rasul pada akhirnya mati martir. Kecuali Rasul Yohanes yang mati usia tua, mati baik-baik di Efesus, di Turki. Tapi semua rasul yang lain mati syahid. Menurut catatan Eusebius, sejarawan gereja, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, semua rasul sudah pergi kemana-mana. Tinggal Thomas terakhir yang masih bingung mau kemana. Sementara Thomas masih bingung kemana, lalu tiba-tiba datang waktu Thomas pergi ke pasar. Ketemulah dengan seorang yang mencari seorang tukang. Lalu dia bilang bahwa kami membutuhkan seorang tukang di India untuk mengerjakan sebuah istana. Maukah engkau pergi ke sana? Dan disepakati dan pergilah. Nah, setelah pergi ke sana, ternyata Thomas pergi ke sana. Dan Thomas tidak tahu bahwa itu adalah perintah dari Tuhan. Ini menurut catatan Eusebius. Dan Thomas akhirnya pergi ke India. Dan dia menerima pekerjaan untuk membangun istana. Tapi ketika Thomas terima uang dari raja yang namanya Raja Gandaporus, Thomas pergi dan membagi uangnya untuk orang miskin. Dan ketika raja tanya-tanya, mana istana bangunan yang kamu bangun? Lalu Thomas diperhadapkan, Thomas bilang begini, bahwa aku sedang membangun istana yang tidak kelihatan. Dan gara-gara itu saudara-saudara, dia memberitakan Injil kepada Gandaporus dan menjadi percaya. Tapi akhirnya itu memicu kebencian dari orang-orang pada saat itu, orang-orang lokal. Sehingga pada akhirnya Thomas ditombak ketika dia sedang berdoa. Ditombak dan mati di India. Dan sekarang ada kira-kira 7 gereja di India. Itu adalah warisan dari Rasul Thomas. Dan dia mati dan secara tradisi dipercaya kuburan Thomas ada di India saat ini. Dan di kuburan kalau saudara pergi ke sana ada tulisan My Lord and my God. Tuhanku dan Allahku. Orang yang pernah ragu-ragu itu akhirnya menjadi pahlawan iman yang luar biasa. Kenapa? Rupanya perubahan ini terjadi pada hari Minggu kedua itu. Dia pernah kehilangan. Tapi kehilangan itu tidak terjadi lagi. Saudara-saudara, kalau saudara pernah kehilangan berkat Tuhan, jangan sampai kehilangan itu terus berlanjut. Pendeta Raprap dari Jakarta bilang, kapal selam konvensional itu kalau menyelam 3 minggu baru bisa muncul di dalam permukaan laut. Tapi Amerika bisa bikin kapal selam lebih canggih, dia tenggelam. 3 bulan kemudian baru muncul di permukaan. Tapi kapal selam orang Kristen lebih hebat. Karena dia bisa selam 11 bulan kemudian baru dia muncul. Yaitu muncul waktu Natal saja. Setelah itu dia menyelam lagi. Saya nggak tahu di sini, tapi di daerah saya gereja-gereja biasa, kebaktian biasa begini. Tapi pada saat Natal semua tenda dibuka, tutup jalan. Kenapa? Muncul dari mana semua? Mungkin muncul dari dasar laut. Kita tidak tahu berapa banyak berkat rohani yang kita tidak dapatkan ketika kita absen dari pertemuan-pertemuan. Mungkin kalau kita orang Kristen KTP kita tidak rasa. Tapi kalau kita orang Kristen sejati, ada kerinduan ketemu Tuhan. Mazmur 42. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Harus ada kerinduan rohani dalam hati. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan memberikan berkat-Nya secara berlimpah di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan sampai saudara kehilangan berkat-berkat itu dan dapatkan yang buruk. Mari kita bangkit berdiri. Kadang jalan penuh kabut,
mencoba menggoda